Kalau orang gila milihnya yang itu tadi yang tidak bermanfaat, bahkan membahayakan. Tapi kalau orang yang sedang milih yang 10.000 tadi yang biasa, orang biasa, ada lagi yang lebih mulia, yang pasti mulia dan pasti diridhoi oleh Allah. Siapa itu? Rasulullah. Kira-kira orang yang waras milihnya yang mana? Tapi kadang-kadang ada orang, itu kan sunnah, itu kan biasa, milihnya yang biasa, atau milihnya yang tidak ada artinya. Kira-kira mirip orang apa? Mau jadi mirip orang gila? Itu udah dipilihkan. Ini manhajnya Rasulullah, inilah yang dibawa oleh Rasulullah, inilah majelisnya Rasulullah, inilah kata-kata Rasulullah, inilah contohnya Rasulullah. Masih nggak mau juga. Ini mirip orang, bahkan lebih dari orang. Kenapa? Dia punya akal. Karena kita sudah tahu hakul yakin bahwa Rasulullah itu adalah orang al-amin, orang yang jujur, orang yang mulia, orang yang tidak ada pamrih, orang yang mengajak kita kepada kebaikan dan ajakannya pasti benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang membenarkan siapa? Yang maha benar, yang maha tahu siapa itu? Allah. Bahwa Rasulullah itu ma yantiqu 'anil hawa, Rasulullah itu tidak mengajak, tidak berbicara bukan karena mengikuti hawa nafsunya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun, itu adalah arahan dan wahyu dari Allah. Jadi kira-kira Rasulullah benar sekali atau tidak? Tapi ada nggak orang yang nggak mau ngikutin? Sayang apa tidak? Nah inilah kita sunnah belajar sunnah dalam fikih. Bukan tujuannya untuk sekedar ngapal banyak banget, ngapain kita ngapalin begini, udah yang wajib-wajib aja dah. Ini untuk Anda supaya mulia. Selain itu ditambahkan lagi, hati-hati yang dibenci oleh Allah. Apa itu yang dibenci oleh Allah? Meninggalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah yang namanya makruh. Jadi kita tiga pelajar fikih, filosofnya apa dulu kita? Bela negara untuk apa? Oh, untuk negara kita kokoh, untuk negara kita nyaman, untuk negara kita bisa mengeluarkan pendapat sendiri, untuk merasa dimuliakan, punya kedaulatan di dalam dunia ini. Jangan hanya sekedar ikut sana ikut sini, jangan seperti negara yang dijajah. Itulah kemerdekaan. Merdeka artinya apa? Bebas dari belenggu penjajah, bisa menentukan ekonomi sendiri, bisa menentukan politik sendiri, bisa menentukan cara pendidikan sendiri, tidak diintervensi, bisa cara pengobatan sendiri. Jangan ikut-ikutan. Kalau haram katakan itu haram. Jangan, ini sudah begini. Kita punya cara, kita punya aturan. Yang haram tidak mungkin itu menjadi obat, kata Rasulullah SAW. Tidak, Allah itu menurunkan penyakit dan Allah menurunkan obatnya. Paham apa tidak? Yakin apa tidak? Nah, inilah Islam, punya komitmen bahwa Allah itu yang menjadikan sebab orang sakit, walaupun sebab-sebabnya kita, tetapi yang menentukan siapa? Allah. Dan Allah juga yang menyembuhkan orang sakit, walaupun sebabnya juga kadang-kadang kita berobat ini. Tapi sembuh dan sakit itu ketentuan siapa? Allah. Kita sudah komitmen apa belum? Udah rukun iman. Anyu'mina bi qada'ihi wa qadarih khairihi wa syarrih minallahi ta'ala. Inilah ahli sunnah wal jamaah.